Pertanyaan gue yang paling akurat nih. Kenapa banyak sekali orang yang ngebela Dr. Richard? Saya nggak tahu orang itu siapa. Cek lagi akun itu, semuanya akun bodong. Hai semuanya, akun bodong di semua Indonesia. Hari ini kembali lagi dengan saya dan saya akan membahas tentang perseteruan saya dengan Mbak Kartika Putri. Dan ini semuanya saya rekap dari pertama kali awal ceritanya sampai ke sekarang update ya. Jadi semuanya saya akan susun. Jadi bagi kalian semua yang ketinggalan cerita, ada yang dulu ngikutin cerita tapi lupa-lupa ingat, ada yang nggak ngingetin sama sekali. Oke, saya akan ceritakan semuanya utuh di sini apa adanya dari pertama sampai dengan terakhir. Kalian sendiri aja yang nilai. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menjawab beberapa pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya. Satu, kenapa sih nggak selesai-selesai? Katanya tersanjung aja minder dengan saya. Saya juga pengen cepat selesai. Dan saya juga nggak nyangka jadi seperti ini punya. Tapi selesainya bagaimana? Saya pengen selesai ya, saya pengen yang nggak dipenjara dong, nggak dipidanain. Kalau misalnya selesainya pengen cepat selesai saya dipidanain, siapa yang mau? Saya juga nggak mau. Nah sekarang permasalahannya dari sebelah sana itu ngotot banget pengen masukin saya. Dan menurut saya tidak ada porsi kesalahan saya di sini. Jadi sekarang porsi saya adalah menangkis semua serangan dia. Kalau ditanya kenapa nggak selesai-selesai, mungkin akan lebih cocok ditanyain ke dia. Kenapa nggak selesai-selesai? Malah saya pengen cepat diselesain. Kalau misalnya ini polisi menganggap bisa P21, bisa dipidanakan, silakan naikkan segera mungkin. Tapi kalau memang tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pidana, ngapain sih harus dipaksain? Ngapain sih di Indonesia ini seorang edukator yang ngasih edukasi untuk masyarakat, membantu masyarakat, kenapa harus dipidanain? Kenapa nggak ketemu aja sih, selesain berdua? Sudah ya, literally sudah, dan sudah beberapa kali. Tapi beliau ngotot, ya ingin ya tetap ke jalur pengadilan. Saya nggak tahu, apakah dendam, saya kan nggak tahu ya. Tapi sudah ketemu beberapa kali dan kalian bisa lihat di beberapa video saya begitu humble, bahkan saya minta maaf berkali-kali. Walaupun saya detik ini menyesal banget pernah minta maaf dengan beliau. Ya jadi kayak ngamen minta maaf, padahal saya salah juga kagak. Yang ketiga, nggak usah diurusin dok, fokus edukasi aja. Nggak bisa kalau saya fokus edukasi aja. Mungkin bagi kalian semua yang penggemar edukasi saya, dok fokus edukasi aja, nggak usah ngurusin yang kayak gini punya. Di penjara saya. Di penjara saya beneran. Kalau kalian pengen dukung saya, kalau kalian pengen dengar edukasi saya terus-menerus, kalian harus support saya. Karena kalau enggak, ya saya kasih edukasi, habis itu saya di penjara. Dan ini bentuk kriminalisasi sih menurut saya. Jadi, please, kalian bisa ngelihat satu kejadian ini utuh, dan kalau saya butuh dukungan dari kalian. Oke, saya akan cerita. Jadi, semuanya itu bermulai dari review saya. Jadi ini kan kejadiannya 2020 akhir ya, bulan Desember ya, Mbak Kartika Putri melaporkan saya. Tapi sebenarnya cerita ini dimulai dari tahun 2019. 2019 itu saya sudah mereview suatu produk namanya Helwa, itu 3 kali. Jadi bulan apa ya, saya kasih lihat, ini hasil labnya nih, 3 kali nih. 3 kali hasil labnya. Pertama pada bulan Oktober, 9 Oktober 2019 saya mengecek suatu produk Helwa yang produknya ini nih. Ini ada artis nih yang pegang juga nih. Ada banyak artis yang mempromosikan sesuatu hal yang polosan kayak gini punya ini. Ditangkap nggak? Justru saya yang dipidanain, lucu kan? Ini produknya nih masih ada saya. Ini produknya nih polosan seperti ini punya. Dan ini ada artis yang pegangnya. Jadi nggak ada alasan lagi ngomong ini palsu. Ya. Dan pada waktu saya masukin ke lab, hasilnya adalah hidroquinon 5,7%. Jadi ini sudah menyalahi aturan. Dan ini saya bacain dari labnya. Labnya sudah jelas banget 5,7%. Saya nggak buat-buat, saya nggak karang-karang, saya juga nggak terawang. Jadi ini dari hasil lab sudah jelas. Dan saya tidak mengecek lab hanya Helwa saja. Ada banyak produk yang saya cek, bukan hanya Helwa saja. Oke. Pada bulan Januari tanggal 24 saya uploadnya pada waktu itu bulan Februari. Itu saya mengecek body lotion. Ya body lotionnya sendiri juga diklaim BPOM juga. Dan dari hasil labnya body lotionnya mengandung hidroquinon juga 4,8%. Dan ini adalah hasil labnya. Jadi jauh sebelum kasus Kartika Putri saya sudah mereview habis-habisan produk ini. Ya. Lalu ada perubahan yang terjadi di bulan Mei atau Juni saya nggak tahu. Ada perubahan dari Helwanya sendiri berubah kemasan menjadi sudah BPOM, benar-benar pure BPOM. Tapi beliau masih menjual, mana produknya? Oh ini. Etiket biru seperti ini. Ya, ini dilabelinnya night cream. Padahal lucunya night cream ini sendiri etiket biru, tapi ada nomor BPOM-nya. Gimana tuh coba? Ini adalah nomor BPOM-nya. Nanti akan dilampirkan di sini. Ya, ini adalah etiket birunya. Kan aneh.
etiket biru tapi ada BPOM-nya. Kayak gimana tuh jadinya? Aku juga bingung. Terus ini etiket biru tapi juga disegel. Dan juga ini etiket biru tapi dijual massal. Mana sih gambarnya? Tuh. Etiket biru mana yang dijual massal seperti ini punya? Oleh reseller lagi. Etiket biru itu hanya boleh dikeluarkan oleh seorang dokter dalam persepan dokter ya. Dan hanya boleh dibuat oleh apoteker. Dan pemakaiannya juga di bawah pengawasan dokter. Saya nggak akan ngomongin abal-abal karena menurut saya ini etiket biru dan dia punya klinik. Tapi pengeluarannya, cara menggunakannya, ini menurut saya salah karena pada waktu itu masih dijual dengan bebas. Dan saya masukin ke lab juga tanggal 4 Agustus. Jadi kalau ada yang bilang, terutama kemarin ada penyidik yang bilang bahwa saya memeriksa tahun 2019. Enggak, ini Agustus 2020. Dan hasil labnya itu hidroquinon 5,7%. Sama seperti pemeriksaan yang pertama. Produknya juga sama dengan kemasan yang berbeda. Ya. Hasil labnya nyata seperti ini punya. Oke. Dan seiring berjalannya waktu, ini juga yang saya pertanyakan sih. Seiring berjalannya waktu, BPOM datang ke tempat saya. Ya ini ada surat BPOM-nya. Dan dari keterangan BPOM, ini saya sudah melaporkan ke BPOM. Dari keterangan BPOM, diperoleh informasi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, hidroquinon, Helwa, dan Daviena Skincare Night Cream tanpa izin edar kemasan pot. Ini di BPOM. Ya, ini BPOM, ini kopnya BPOM, dan ada tanda tangan orang BPOM-nya datang langsung ke saya. Dan beliau berjanji akan menindaklanjutin. Ini kemana orang BPOM-nya? Sayanya dipidanain, orang BPOM-nya diem aja, produknya baik-baik saja bisa jualan. Ini menurut saya ada tanggung jawab orang BPOM-nya juga. Ya, jadi ya menurut saya ini kayak gimana Indonesia ini bisa maju kalau seperti ini caranya ya. Yang ngelaporin nggak digubris, giliran seseorang yang mungkin punya kekuasaan atau punya koneksi yang lebih atau mungkin guru spiritual sesuatu mungkin kalau ngelaporin bisa diterima dan bisa dipidanakan. Mengerikan banget di Indonesia ini menurut saya. Oke. Lalu videonya berlanjut, saya nggak kenal dengan artis manapun, saya nggak pernah kenal dengan Mbak KP, saya nggak kenal sama sekali. Lalu pada tanggal 3 Desember, tiba-tiba beliau bikin konten bersama Helwa. Mari kita lihat kontennya. Ini 3 Desember ya, jadi kalau ada yang tanya dengan saya, siapa yang duluan nyenggol, itu dia duluan. Helwa Beauty Care. Ini nggak mau ah. Kenapa? Ini mah yang suka dibahas tuh sama Pak Le katanya itu mana? krim abal-abal. Makanya aku yang tahu gosip itu. Aku bilang Helwa itu bukannya ada Pak Le tuh yang ngomong katanya kalau si Helwa ini abal-abal. Ada hidroquinon. Aku tuh sampai hafal loh. Tadinya sebelumnya nggak kenal yang namanya hidroquinon. Itu sebelumnya. Artinya edukasi saya nyampe. Bayangkan dulu di Indonesia hidroquinon tuh nggak ada yang tahu. Sejak saya melakukan edukasi, banyak cewek-cewek zaman sekarang tuh tahu yang mana hidroquinon. Bahwa hidroquinon tuh tidak boleh dipakai sembarangan. Bahwa hidroquinon tuh adalah obat keras yang hanya boleh di bawah pengawasan dokter. Artinya pesan saya nyampe dong. Bahkan ke si artisnya. Si artisnya yang dulu tidak tahu hidroquinon menjadi tahu. Artinya kan edukasi saya punya dampak yang spesifik ya. Dampak yang positif ya. Nah kalau ditanya, siapa sih Pak Le ini? I don't know, saya nggak tahu. Saya menduga ya sih saya. Saya menduga sih saya. Kenapa? Hanya Pak Le, Dr. Richard Lee, Pak Lee, mungkin ya. Tapi kalau kita lihat ya, Pak Le di mana di Indonesia ini yang mereview Helwa, ngomongin Helwa itu ya krimnya ada hidroquinonnya. Dan Pak Le mana yang dokter juga, YouTuber juga, dan Pak Le itu administrasi rumah sakit. Jadi ini kan gelar S2-nya saya ya. Jadi ya saya duga itu saya. Makanya saya sebenarnya bisa aja melaporkan pencemaran nama baik di sini. Dan tadinya saya pede. Kalau misalnya kasusnya Kartika Putri ngelaporin saya bisa diterima, harusnya kasus saya juga bisa diterima dong untuk yang seperti ini. Punya kita lanjutin denger ya. Bilang hidroquinon, dia bilangnya merkuri. Tambah parah lagi. Terus nggak terbukti mungkin omongannya. Terus dia bilangnya hidroquinon. Pak Le itu rame. Ya. Aduh, udah beberapa video diribetin. Tapi kenal nggak sama Pak Le itu? Nggak kenal. Jadi bikin video itu tidak tanpa seizin dari Helwa dulu. Tanpa seizin dari kita. Itu yang kalau izin dengan yang punya produk itu namanya endorse, Mbak. Kalau review murni itu tidak perlu izin. Dan review murni itu diperbolehkan ya di Undang-Undang Konsumen di Indonesia ya. Review dengan izin, apalagi dapat duit, itu namanya endorse, Mbak. Dan saya reviewnya itu review jujur tanpa ada kepentingan apapun.
Pertama ada kemungkinan dia belinya Helwa palsu. Dan yang kedua Ya, ini dia dia harus ngisi buktikan sendiri. mungkin diisi bahan-bahan berbahaya. Beliau yang Makanya mendelikan, harus beliau sendiri yang harus membuktikan. Kalau palsu, seandainya palsu, BPOM atau polisi kan bisa nyamperin kita. Iya. Dan akhirnya si Pak Le itu juga menjadi viral. Niat banget loh Kak untuk jelekin Helwa Pak Le itu. Lah kan jadinya dia jadi terkenal. Iya, gara-gara Helwa lagi. Aku jelekin Helwa juga aja ya? Iya, biar terkenal. Nambah Bener, subscribe. kan? Iya benar. Bener gak? Subscribe-nya bisa naik Siapa kalau tuh cepet. subscribe aku langsung jutaan. Iya. Nah, Jelas. dia sebut Helwa, sekarang dia sebut Helwi. Mungkin dipikir ini pasangan suami istri kali ya, Helwa dan Helwi. Iya benar. Tapi aku nggak berani pakai gara-gara lihat video si Pak Le gitu. Apalagi kan Pak Le dokter. Jadinya kan kita percaya. Ya itu masalahnya orang Indonesia tuh gara-gara melihat dokter tanpa melihat kebenaran, Iya. dia malah lebih menjurusnya tuh ini dokter yang ngomong, sedangkan ini kan udah jelas. Tapi dokter Ada beneran Pak Le itu ya? Iya, cuman bukan spesialis. Bukan Kak. dokter spesialis Bukan, kali ya? bukan. Jadi dia benar-benar dokter dengan gelar tersebut katanya itu adalah bagian administrasi di rumah sakit sebenarnya. Katanya Oke, administrasi, dokter bagian administrasi rumah sakit itu menurut saya mengecilkan banget sih, karena saya bukan administrasi di rumah sakit, itu gelar S2 untuk posisi direktur di rumah sakit sebenarnya. Pada waktu itu saya ambil untuk, saya pengen jadi direktur di rumah sakit. Dan sebenarnya saya sudah melaporkan pencemaran nama baik dari kalimat tersebut. Ya. Saya tahu secara pribadi, makanya saya nggak ngotot banget. Saya tahu secara pribadi, laporan saya lemah. Kenapa? Karena beliau tidak pakai nama saya, beliau pakai nama Pak Le. Ya, saya tahu dengan pasti, makanya saya nggak ngotot banget. Ya. Tapi kalau semua dari diarahkan, Pak Le itu siapa yang punya subscribernya banyak, dokter, nge-review Helwa, ya siapa lagi di Indonesia ini kalau bukan saya. Dan lucunya, ini surat dari SP3-nya, jadi saya ngomong aja ya, ini jadi sudah di SP3 dari Polda Palembang, jadi saya laporkan di Palembang, dan di SP3 dari Palembang. Dan kalau kita baca di SP3-nya, kenapa di SP3 kan? Satu, karena namanya tidak menunjukkan itu ke Dr. Richard Lee. Pak Le itu adalah sebutan, jadi inisial, tidak boleh, tidak akan nyampe ke saya. Ya, jadi ini nggak bisa dipidanakan. Ya. Dan ada satu lagi nih saya ngelaporin. Jadi beliau ini ada sedikit mereview produk saya, menyebut nama produk saya, jelas banget dia review di Instastory, dan saya laporkan juga. Jadi saya laporin 2 laporan. Lucunya di ahli Kominfo mengatakan bahwa Instastory itu tidak dapat dipakai untuk pencemaran nama baik karena itu bukan termasuk dengan mendistribusikan. Dan juga ini produk itu tidak nama baik, harus naturgic person, jadi harus nama orang. Jadi saya nggak bisa melaporkan dia. Jadi ini semuanya SP3 gara-gara itu Instastory, dan juga namanya itu bukan atas nama saya yang dilaporkan pencemaran nama baiknya, atas nama merek saya. Ya. Lucunya, dengan kasus yang sama kok kasus saya naik. Saya pakai karput loh. Kalau Pak Le nggak bisa, kenapa karputnya bisa? Kan aneh kan di Indonesia ini kan. Makanya saya bilang, saya kesel ya. Mungkin karena saya ini bukan siapa-siapa, cuma dokter biasa, dokter kecil biasa. Saya nggak ngerti ya. Dan saya juga membuat itu di Instastory loh. Kenapa beliau menjelek-jelekkan saya di Instastory? Itu nggak bisa dimasukkan ke dalam delik. Tapi saya membuat dalam Instastory bisa masuk dan jadi tersangka. Ya aneh ya di Indonesia ini ya. Makanya saya selalu bilang ada dugaan keras bagi saya. Undang-undang ITE itu adalah pasal karet memang. Jadi bisa dipakai untuk yang ya mau hajar siapa aja bisa dan disesuaikan. Tapi menurut saya kasus ini kelewatan sih. Dan kasus ini akan menjadi presiden buruk dan jadi catatan untuk di Indonesia. Kita lanjutin ya. sih seperti itu ya. Katanya. Iya. Nah, karena si Pak Le itu juga ngejual produk kecantikan gitu. Jadi kita berpikirnya kalau aku kan orangnya di tengah-tengah gitu ya. Makanya mau sih kalau Pak Le ini nonton sih kita ajak ketemuan aja kali ya. Bisa. Boleh, ya. Undang ya, iya. Undang Coba Pak Pak Le Le. chicken yang abal-abal. Produk racikan abal-abal tuh yang kayak gimana ya Yang kayak? dia bilang di video, dia bilang gimana ya? Oh, tiket biru. Iya. Yang kayak gini nih. Ini etiket birunya ditunjukin dan dipromosikan juga di dalam video ini ya. Apoteker langsung kepada orang yang bersangkutan, biar kita nggak jadi Fitnah. fitnah. Ini harus kita dengar itu. Jadi Allah Ya. berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu. Ingat, hai orang yang beriman. Kita ini manusia yang beriman kepada Allah. Ya. Cara dagang pun harus mengerti dan paham. Gak boleh kita menjelekan, gak boleh kita, wah ini begini, ini gak begini untuk menaikkan dirinya atau menaikkan barangnya. Haram hukumnya. Menjatuhkan orang lain. Menjatuhkan gitu. orang lain gak boleh. Untuk menaikkan barang orang dirinya nggak boleh juga. Misalkan aku punya barang nih, ini produk aku. Iya. Aku jatuhin produk kamu. Yang Iya. penting barang aku naik.
haram hukumnya. Aku jatuhin barang kamu untuk menaikkan diriku, Oh, iya. ya kan? Biar aku populer Saat ini. saat ini. Iya. Haram juga, dosa juga. Nah, maka ketika dia menjatuhkan yang punya orang lain, ya kan? Wala tajassasu, janganlah kalian mata-matain. Wah, ini nggak benar, ini nggak bagus, dicari-cari kesalahannya. Abal-abal ini produk abal-abal dan Itu ada yang ngomong hidroquinone. siapapun mereka, ketika dia sudah melakukan perbuatan yang dimana tajassasu, mencari kesalahan orang lain dengan tujuan fitnah dan lain sebagainya, haram. Haram kalau seandainya si Pak Ali Dia kan berdosa. udah terjadi Pak Ali nih. itu siapa sih? Ih, terkenal loh dia. Udah nggak usah ngomongin orang. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya benar produk tersebut mengandung hidroquinone dan sudah jelas juga Mbak KP-nya juga bilang di Hotman Paris Show bahwa produk tersebut mengandung 1% saja. Tapi terkait kasus saya, akhirnya penyidik juga membawa produk tersebut ke BPOM. Ya, Dan nyatanya hasilnya itu 1% aja 1% apanya? hidroquinone-nya. Berarti salah dong yang disebutkan. Iya, jadi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan. Berarti tidak bahaya untuk kulit gitu? Tidak, Oke. tidak sama sekali. Oke, Ya, saya memeriksanya pada waktu itu 5,7%, entah ya. Kan perbedaan waktunya ada ya. Tapi jelas loh, itu menjadi produk yang berbahaya karena diperjualbelikan dengan bebas. Ya kira-kira itu diperbolehkan nggak sih memproduksi sesuatu untuk merusak wajah orang lain? Ya mungkin Pak Ustadz yang bisa jawab. Nggak usah ngomongin Enggak, orang. iya, yang Yang enggak. terpenting adalah siapapun mereka, ya kan, yang berusaha untuk menjatuhkan orang lain, dia berdosa. Iya. Orang yang beriman nggak akan menjatuhkan orang lain. Sekali lagi aku jelasin, produk Helwa semuanya ada BPOM-nya, jelas bukan produk abal-abal. Dan aku bakal cobain sendiri, pastinya aku bakal update sama kalian, benar atau enggak. Dan aku benar-benar akan honest review daripada diomelin sama suami, ya kan? Terus yang kedua adalah, gimana nih caranya untuk kita kasih tahu konsumen yang lainnya mau order Helwa yang benar-benar Helwa. Tuh, ya kalau di ngomong bukan endorse itu apa namanya? Endorse itu ingat ya, mempromosikan sesuatu, bukan dibayar sesuatu. Jadi kalau misalnya saya mempromosikan sesuatu, even saya dibayar, nggak dibayar, itu namanya endorsement namanya ya. Jadi nggak peduli tuh, karena kita kan dibayar bisa beda-beda ya. Bisa dari duit, bisa dari ya mungkin collab dengan orang hebat kan, itu nggak collab dengan merek yang bagus kan, itu juga namanya endorse ya. Tapi endorse itu adalah mempromosikan suatu produk ya. Dari video ini sebenarnya saya memberikan tanggapan itu baik-baik banget. Ini tanggal 3 Desember dan saya membuat video balasan itu pada tanggal 5 Desember. Yuk kita dengerin videonya. Hai, selamat pagi Mbak Karput. Jadi saya sudah nonton videonya. Salam kenal dan mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa ketemu ataupun bisa collab bareng ya. Tapi saya punya sedikit saran nih untuk Mbak Karput. Untuk Mbak Karput dan juga untuk artis lain ataupun selebgram lainnya. Ingat ya, untuk Mbak Karput, untuk artis dan selebgram lainnya. Kalau ditanya dengan saya, siapa itu Karput? Saya nggak pernah ngomong loh Karput itu Kartika Putri. Saya pernah buat sayembara di tempat, bukan bersayembara sih, saya pernah bertanya di Instagram saya, siapa sih saya masuk dengan Karput? Banyak yang jawab Kartono Putra, Kartini Putri. Dan ini kan tidak jelas ya ke satu orang ya. Ingat ya, tidak multi tafsir ya. Ini tidak multi tafsir lagi, tidak single tafsir, ini masih multi tafsir. Kok bisa ya seperti ini punya bisa dimasukin ke pidana saya dan dinaikkan sehingga saya menjadi tersangka? Kan aneh ya. Padahal di BAP saya sudah bilang bahwa yang dimaksud dengan Karput itu bukan Kartika Putri loh. Karput itu sebuah inisial. Tapi ketika orang baca itu, apakah orang akan merefleksikan pada satu identitas unik atau tidak? Belum tentu. Nah, kalau belum tentu tidak bisa. Kuncinya adalah single tafsir. Tidak boleh kalau misalnya Harus single tafsir. single tafsir. Kalau orang bilang Karput Kalau pasti misalnya dia. ada dua aja nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kalau saya nggak usah jelasin lah. Karput kan banyak, Kartono Putra juga bisa. Apalagi secara legalitas, misalnya kita lihat juga di hakinya ada haki nggak nama Karput, betul ya? Seperti itu juga ya. Salah satu yang bisa jadi rujukan untuk dilihat. Jadi rujukan dong pas salah satu yang kita bisa lihat gitu. Ya jadi agak aneh di sini menurut saya sih. Padahal ya jelas ya kalau dalam Kominfo salah satunya dari ahli Kominfo mengatakan bahwa orang itu harus naturalist person. Jadi orangnya itu harus jelas siapa. Single tafsir. Dan juga saya mau kasih tahu ya, bahwa Karput itu sudah ada apanya namanya? Haki. Sudah ada hakinya dan itu bukan punya Kartika Putri hakinya. Ya, jadi punya PT berbeda. Jadi nggak ada hubungannya dengan Kartika Putri. Jadi saya bingung. Kalau dia ngomong, oh kalau kamu ketik Karput di Google pasti munculnya dia. Saya buktinya saya munculin di Instagram, saya kan ketiknya di Instagram dong. Berarti kan kita acuannya di Instagram. Saya ketik, saya masukin Karput, saya bilang dengan masyarakat bilang bukan Kartika Putri. Masih ada yang bilang Kartini Putri, Kartono Putra, Karpet Putih. Jadi kan nggak spesifik.
Tolong deh, kalau endorsement jangan asal diterima uangnya aja. Tolong di-review baik-baik, jangan cuma skincare yang di atas meja aja nih. Ya karena nanti kalau informasinya sesat, itu bukan hanya bisa ngerusak integritas kamu loh. Integritas kamu tuh bisa juga rusak, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Nah itu kan nggak baik ya sebenarnya ya. Nah, saya rasa nggak ada yang salah dengan kalimat saya tadi ya. Jadi kalau endorsement itu hati-hati deh. Ya nggak ada yang salah ya. Jadi kalau misalnya merusak wajah orang lain ya, gara-gara endorsement kita ngerusak wajah orang lain ya, kita juga video saya salah ini pasti. Sebenarnya bisa menjadi salah satu ya acuan juga sih. Saya nggak sembarang ngomong loh Mbak Karput. Saya ini dokter, bener-bener dokter. Kamu boleh cek deh. Dan juga saya ini ngeceknya pakai hasil lab, dan labnya ini lab sudah tersertifikasi. Yang saya kan cuma membacakan hasil lab dong, dan nggak sembarangan loh. 5,7% hidroquinone 5,7%, dan itu dosisnya tinggi. Baca coba di Google, tinggi banget itu, dan itu bisa resikonya kanker loh. Nah hati-hati, makanya jangan cuma lihat di atas meja doang. Ya di atas meja memang BPOM, dia mah nggak tunjukin. Yang Ultimate Night Cream-nya dia nggak tunjukin nggak? Coba dicek. Nah kalau misalnya iya, kan artinya Mbak. Kalau misalnya iya, saya ulang lagi ya. Yang Ultimate Night Cream-nya dia nggak tunjukin nggak? Coba dicek. Nah, kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut merusak wajah orang lain kan. Kalimat yang dipermasalahkan di kepolisian penyidik adalah, saya baca aja deh biar nggak salah. Kalimat yang dipermasalahkan artinya Mbak Karput juga ikut berdosa merusak wajah orang lain karena anjuran Mbak Karput. Menurut saya kalau endorsement itu benar-benar ditelaah dengan benar. Ya, kalau iyanya kemana? Kok dipotong ini kalimatnya? Kan kalimat saya kalau iya artinya kan Mbak Karput ikut berdosa merusak wajah orang lain. Ini kok dipotong kalau iyanya? Kalau dipotong kalau iyanya menjadi kalimatnya berbeda. Saya bilang kan kalau iya mengandung hidroquinone maka kamu akan ikut berdosa. Kalau enggak ya enggak apa-apa dong. Bagus dong endorsement seperti itu punya. Tapi saya aneh kenapa dipotong seperti ini ya? Dan menurut saya ini sangat-sangat tidak layak. Memotong kalimat orang dan itu masih satu kalimat loh. Bayangkan saya belum ganti kalimat loh. Kok dipotong oleh Bapak penyidik? Ini jelas banget dari panggilannya. Ya. Dan dari kejadian itu kita diajak ketemuan. Saya mau bahas dulu tentang proses hukumnya. Jadi, ketemuan aja dulu ya. Ketemuan. Jadi kita ada ketemuan pada waktu itu. Beliau ngajak ketemuan dan ketemuan itu epic banget. Sampai di 1,5 jam. Dan akhirnya saya mundur di ngobrolan itu. Karena menurut saya ya ngobrolannya nggak enak. Nggak akan mau mengerti juga. Jadi menurut saya cabut aja. Yuk kita lihat sedikit. Kita memorize sedikit ya. Oke, ini videonya panjang banget. Kalian bisa lihat, apalagi dalam hampir 1 jam pertama itu beliau menjelaskan sendiri tentang pola endorsement beliau. Kalian nonton aja langsung kali ya. Saya akan cuplik sedikit-sedikit saja yang penting-penting saja, oke? Karena saya kan artis dong, saya megang gini aja saya bisa promosi jelas gitu. Ya kan? Itu yang enaknya mungkin jadi artis ya. Saya bersyukur saya jadi artis gitu. Oke, sebenarnya menjadi seorang artis yang pegang gelas aja gelasnya bisa terkenal itu suatu beban ya menurut saya. Punya followers banyak, punya diikutin orang banyak dan jadi panutan orang banyak. Itu sebenarnya beban ya. Beban karena apa yang kita promosikan kalau salah itu bisa menyesatkan orang lain. Tapi kalau misalnya kita lakukan itu sesuatu hal yang kebenaran, mengajak followers kita untuk menjadi benar, maka itu menjadi pahala yang luar biasa. Jadi ini seperti dua mata pedang. Dan semua artis ya, daripada aku ngomong dia, semua artis harus tahu banget bahwa followers itu adalah beban bagi kita. Ya, jadi makanya kita harus memberikan sesuatu dampak yang positif ya. Menurut FDA, hidroquinone itu dilarang untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kamu baca di bagian deskripsi akhir. Cocok untuk semua jenis kulit, aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Karena orang menonton video Kartika, terus memakai produk tersebut, ibu hamil dan ibu menyusui. Dan terjadi sesuatu. Karena menonton video Kartika, saya ulangi dong, nonton video Kartika. Oh, aku jadi percaya ini nggak abal-abal. Aku mau beli ini, aku pakai ibu hamil, ibu menyusui. Dan terjadi sesuatu. Adakah porsi kesalahan Kartika di sini? Tidak.
Ya, aku agak speechless sih, tapi ya kita kan harus move on ya di acara tersebut ya, di podcast atau video vlog tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mempromosikan sesuatu dan promosikan sesuatu itu salah dan itu merusak orang lain atau berbahaya bagi orang lain, sebenarnya saya pasti ikut berdosa. Kalau saya ya, kalau orang lain saya nggak tahu. Saya ikut bersalah pasti ya, kalau orang lain saya nggak tahu. Night cream yang saya pakai Night whitening, itu night brightening. Ini ultimate night cream. yang Jadi dia saya punya krim malam itu ada 2. iya dok, yang saya pegang di video dokter tahu itu krem Tahu, yang dikeluarkan di tas yang terakhir Nah. itulah ultimate night. iya, apakah saya bilang saya mau pakai produk ini? Jadi kayak gini. Iya ini dok, saya juga harus jelasin. betul, Dokter betul. tidak boleh membabi buta terhadap saya ya. Jadi kalau dijelasin jawabannya dokter tidak boleh membabi buta dengan saya. Tapi ya pada kenyataan memang di video tersebut beliau ada mengeluarkan produk ini ya. Entahlah, beliau tuh menganggap bahwa mempromosikan dengan memperkenalkan tuh hal yang berbeda sih sebenarnya. Tapi kan sebenarnya sebagai seorang artis pegang gelas aja bisa terkenal. Artinya kan kalau pegang produk yang seperti ini aja itu bisa jadi orang akan mengikutin, sebenarnya seperti itu. Iya, artinya Mbak Karput itu juga bersekongkol merusak wajah orang lain karena anjuran Mbak Karput. Saya nggak ngomong bersekongkol sih, tapi mungkin kalimatnya yang lain. Kalimat bersekongkol itu tidak ada. Oh, ini yang video yang kita dengar ya, yang ada yang Nanti bisa diputar ulang, tapi Boleh. tidak ada kalimat bersekongkolnya itu tidak ada, mungkin kalimat yang lain. Kalau misalnya iya, kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut merusak wajah orang lain kan. Karena Ya, kalau boleh tahu kalimat sebelumnya apa tuh dok? Tidak ada bersekongkol. Apa itu dok? Kak, kamu yang ketik loh kak. Tendo komen ya. Jadi beliau baper dengan kalimat yang tidak ada dalam situ. Saya juga bingung. Saya minta maaf kalau itu berdampak buruk untuk Kartika. Di meja ini, di detik ini saya minta maaf. Saya tidak ada sedikit pun sebenarnya tujuan saya itu untuk menjatuhkan atau menjelekkan Kartika Putri. Tidak ada sedikit pun. Tujuan saya itu pure melihat korban-korban seperti ini dan saya kasihan. Saya hanya tidak mau apa jerih payah saya selama ini. Lalu karena satu video Kartika Putri kemarin itu membelokkan fakta yang ada kayak gitu. Itu yang saya nggak mau. Makanya itu saya juga menjelaskan. Nah sekarang Kartika Putri itu saya sudah paparkan apa yang terjadi. Ya, saya juga udah menjelaskan apa yang saya jalani sebagai Selanjutnya saya, ya betul, nggak ada yang salah. Nah, selanjutnya saya balikin ke Kartika Putri sendiri. Kalau Kartika Putri bilang lapor BPOM, lapor polisi, saya sudah lapor kok. Ya. Tapi BPOM dan polisi itu kerjaannya banyak. Nggak cuma ngurusin saya aja, nggak ngurusin produk itu aja, nggak Tapi ngurusin polisi kita dan aja. DPR banyak juga orangnya, dan pasti diperhatikan. Karena saya kalau menyelesaikan Ini masalah pasti baca, diselesaikan oleh baca. polisi. Ini laporan BPOM. Merek tersebut saya laporkan dan sudah jelas tanpa izin edar. Melaporkan ya? Iya. Saya sudah lapor, polisi saya sudah lapor juga. Bukan tidak lapor. Lalu? Makanya kita menjalankan tugas masing-masing. Polisi nangkepin, BPOM keluarin registrasi. Saya nggak mungkin nangkepin, saya bukan polisi. Saya nggak mungkin saya bertolong BPOM, dan bukan BPOM. Saya mau edukasi masyarakat. Karena saya dokter, saya ngelihat langsung korbannya. Dan saya nggak mau jatuh ada korban-korban lainnya. Oke, ngelihat video itu sendiri saya sudah lupa sih sebenarnya saya ngomong itu. Tapi ini natural aja apa adanya yang terjadi. Tapi saya bangga dengan diri saya sendiri, sumpah. Kok aku jadi ngefans dengan diriku sendiri ya. Di situ saya meminta maaf secara langsung loh. Jadi kalau mau di ngomong, di situ saya minta maaf secara langsung. Di YouTube juga minta maaf berkali-kali, bahkan ngamen permintaan maaf kayak gitu punya kan, dan cuma dipermalukan doang. Dan di situ juga kayak sedih banget ya memperjuangkan sesuatu di Indonesia ini ya, memperjuangkan sesuatu yang benar, mengedukasi sesuatu yang benar di Indonesia ini. Waduh, mengerikan sekali ya. Padahal benar loh, saya sudah lapor polisi, saya sudah lapor BPOM, bahkan laporan BPOM itu jelas banget ditulisnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Yang kasih edukasinya justru dipidanakan, bahkan sempat ditangkap. Sedangkan produknya baik-baik saja sampai detik sekarang ini, masih tetap jualan seperti biasa. Nggak tahu deh saya. Saya cuma bisa ngefans dengan diri saya sendiri. Oke, setelah ini jadinya nama melebar karena beliau minta saya untuk meminta maaf. Saya lakukan, sebenarnya saya ngikutin semuanya. Jadi setelah selesai ini saya terkejut bahwa di samping-sampingnya itu adalah pengacaranya beliau. Saya juga nggak tahu kan bahwa itu pengacara beliau.
terkejut dan ketika kamera dimatikan saya dikasih surat somasi dan permintaannya pada waktu itu disuruh minta maaf. Sebenarnya sudah saya sampaikan secara langsung permintaan maaf di situ ya. Tapi beliau ngerasa itu tidak cukup. Saya lakukan permintaan maaf di media sosial saya, di YouTube saya. Tapi juga tidak cukup. Saya nggak tahu permintaan maaf seperti apa yang diharapkan oleh beliau. Dan akhirnya setelah saya minta maaf 2 hari kemudian saya dibuatin LP. Dan uniknya LP ini saya akan lampirin dengan kalian ya. Sudah kepalangan kayak gini, saya buka-buka aja. Ya, ini LP-nya. Surat laporan polisi, nomor sekian-sekian-sekian, tanggal 16 Desember. Jadi, tanggal 16 Desember 2020, atas nama pelapor Aditya Dwi Putra. Masih ada saudara kandungnya dengan Mbak Kartika Putri. Tapi kan di dalam pencemaran nama baik sebenarnya itu delik absolut ya. Harus korban sendiri yang melapor. Ini aneh sih saya ngomong dengan penyidiknya. Bapak penyidik Polda Metro Jaya, saya pengen tanya. SBY aja pada tahun 2018 itu melaporkan sendiri pencemaran nama baik pada kasus EKTP. Karena pada waktu itu ketentuannya kalau pencemaran nama baik itu harus orang korban sendiri yang melaporkan. Tidak bisa diwakilkan. Baik oleh saudara, baik oleh pengacara, kecuali di bawah umur atau ada ketidakmampuan dari si korban itu. Tapi ini kan sehat walafiat ya. Kalau alasannya menyusui, Bapak SBY presiden kita aja ngelaporin langsung kok ke Mabes Polri. Kayak gimana coba? Dan itu delik absolut loh, artinya tidak boleh, harus korban langsung. Dan ini dari panggilan pertama, panggilan kedua, BAP saya, sampai penyitaan saya semuanya atas nama Aditya Dwi Putra. Kayak gimana tuh coba? Ini undang-undang dengan implementasinya kok berbeda. Jangan mengharapkan saya diam. Nggak ada orang yang mau dipenjara, orang yang mau dimatiin itu mau diam Pak. Apalagi seperti sekarang ini ya. Dan juga ini ya, dugaan undang-undang ITE ya. Dengan mengatakan ya artinya Mbak Karput juga ikut berdosa. Merusak wajah orang lain karena anjuran Mbak Karput. Kalau iyanya mana Pak? Kenapa dipotong kalimatnya kalau iyanya? Kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput tuh juga itu ya bertanya loh. Kan artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Nah bertanya itu pun tidak menuduh. Oke. Artinya Mbak Karput tuh juga ikut berdosa ngerusak wajah orang lain. Kan karena anjuran Mbak Karput. Nah itu bahaya tuh. Jadinya seperti itu. Seperti itu punya kan nggak boleh ya. Nah ini kan satu kesatuan kalimat ya, sampai di situ. Jangan hanya dipenggal. Artinya Mbak Karput itu juga ikut menyebarkan ya. Artinya Mbak Karput itu juga ikut berdosa. Jangan hanya diambil itu. Artinya Mbak Karput tuh ikut berdosa ngerusak wajah orang. Jangan hanya diambil itu. Harus diambil dari syukur satu paragraf ini. Padahal edukasi saya itu lengkap loh dari awal sampai akhir. Saya memberikan saran. Subjeknya banyak. Tidak Kartika Putri, Karput loh. Karput itu bisa banyak multi tafsir dan ini sebenarnya tadi hakinya itu bukan Kartika Putri loh. Kartono Putra, Karpet Putih, Kartini Putri, entah apapun itu juga bisa. Kenapa harus dipaksakan, saya heran. Sampai ada kejadian-kejadian, entahlah aku nggak ngerti sih ngomong di Indonesia ini punya. Terus di mana letak? Andai pun kata ada kalau dimasukin kalau iya dalam sini, di mana sih ada kata-kata pencemaran nama baiknya? Kan saya memberikan edukasi, kalau ia mengandung hidroquinon, ya jelas dong, itu ikut berdosa. Ya, kalau misalnya, makanya kita harus mengendorse sesuatu yang hasilnya benar-benar BPOM, yang aman. Karena followers kita itu akan mengikuti maunya kita, bukan mengikuti. Kita itu kan akan jadi panutan. Oke? Jadi saya nggak paham, saya juga sudah datangin ahli Kominfo, story itu tidak dapat delik pencemaran nama baik. Delik absolut, bukan dilaporkan oleh Kartika Putri sendiri. Ya. Dipotong kalimat saya. Ini kayak Ahok nih jadi. Gue dipotong kalimat saya. Padahal kalimat itu adalah kalimat saran yang dari awal sampai awal itu bagus banget. Saya sudah datangkan ahli bahasa juga untuk membedah bahasa saya. Dan ahli bahasa yang saya datangkan juga nggak main-main loh. Ahli bahasa DPR. Bukan ahli bahasa dosen biasa. Saking saya penasaran, ada nggak sih porsi kesalahan saya di sana. Ya. Dan ini saya lakukan evaluasi yang mendalam. Ingat ya, SKB 3 Menteri, kalau misalnya dilakukan evaluasi mendalam, pendapat dan fakta itu tidak dapat dimasukkan pencemaran nama baik UU ITE. Ini evaluasi yang mendalam Pak semuanya Pak. Dari 2019 Pak.
Ini bukan lagi pendapat, tapi ini fakta dan ini evaluasi yang mendalam. Bapak cari deh, mundur-mundur deh. Ini nama ada artis-artis yang pegang produk yang kayak ginian punya. Bener nggak ada produknya? Oke, setelah itu jadi kacau dan ya ini kan jadi tontonan publik ya, sehingga publik itu bisa menilai. Publik juga ada yang support saya, ada yang menghujat saya, ada yang support Kartika, ada juga yang menghujat Kartika Putri. Tapi saya nggak bisa atur semuanya. Ya kita nggak boleh menyalahkan sesuatu hal dari gini ya. Kalau seorang wartawan bertanya kepada artis, artisnya salah jawab, terus artisnya viral luar biasa. Apakah itu salah wartawannya? Enggak dong. Artisnya bertanggung jawab sendiri atas kalimatnya dia. Ya, kalau Mbak Kartika Putrinya viral dan dihujat karena kata-kata Mbak Kartika Putri sendiri, ya silakan bertanggung jawab dengan perbuatan Mbak Kartika Putri. Tidak perlu menyalahkan ke saya sebenarnya. Ya jadi saya kan cuma kasih edukasi aja apa adanya. Tapi kalau misalnya, begitupun juga saya ya. Kalau misalnya saya mengeluarkan satu edukasi dan edukasi saya salah dan saya dihujat orang, saya nggak akan menyalahkan siapapun. Saya bertanggung jawab atas kalimat saya. Atas kejadian itu ya banyak banget hujatan dan lucunya hujatan itu semuanya disalahkan ke saya. Nggak bercermin gitu, kenapa dihujat gitu. Mungkin ada salah ngomong atau mungkin diri sendiri kayak gimana gitu. Mungkin perlu introspeksi diri kali ya. Mungkin perlu kaca introspeksi diri. Apakah saya yang salah ngomong atau seperti apa. Kan nggak fair ya kalau misalnya semuanya itu menyalahkan ke lawan bicaranya. Yuk kita dengar beberapa video. Habis itu ada ya roadshow podcast lah kita dengerin ya. Kenapa banyak sekali orang yang ngebela Dr. Richard? Saya nggak tahu orang itu siapa. Cek lagi akun itu, semuanya akun bodong. Dan kenapa begitu banyak orang yang ngehujat kamu? Itu juga yang aku bingung. Itu juga yang aku. Hai akun bodong. Komen ya. Saya pengen daftar akun bodong, aku bodong saya. Oh berarti dokter tersinggung? Baper. Tapi kamu tersinggung juga nggak? Saya nggak tersinggung. Mana sih katanya nggak tersinggung. Tapi saya dilaporkan sebegitunya. Terus sudah dilaporkan. Beliau juga sudah mengatakan bahwa memaafkan saya secara personal itu bulan Desember 2021. Tapi pada kenyataannya beliau datang ke kepolisian, memaksakan. Beliau datang juga ke kejaksaan, mempertanyakan ini sebenarnya jangan-jangan dendam. Makanya saya tanya-tanya ya, jangan-jangan dendam. Pertanyaan saya, boleh nggak sih dendam di dalam agama Islam? Saya nggak tahu. Kalau di agama saya dendam itu nggak boleh. Saya pengen tanya dengan kalian, boleh nggak sih dendam di agama Islam? Mungkin boleh jawab di komen ya. Karput ada lagi nggak yang lain? Bisa banyak sih memang. Siapa? Kartono Putra. Kartono Putra laki-laki, nggak pakai mbak. Kartika Putra. Ya ini di tempat Densu ya. Karput itu Densu aja bisa bilang ya bahwa Kartono Putra. Mbak katanya. Banyak. Kartini Putri pun juga bisa. Karpet putih pun juga bisa. Kalau emang dia merasa dia pahlawan kecantikan, maka bikinlah produk kecantikan yang aman, yang bagus, dengan harga yang murah. Bukan malah mahal. Bukan malah mahal. Akhirnya saya pakai untuk promosi. Saya bukan pahlawan wanita Indonesia. Orang menyematkan itu ke saya. Saya nggak pernah ngerasa saya pahlawan wanita Indonesia. Ya meskipun ada di berita orang-orang ngomongin saya penyelamat wanita Indonesia, saya nggak pernah ngerasa saya pahlawan sih. Ya saya jauh dari kata pahlawan. Dan pahlawan juga tetap cari makan sih setahu saya. Jadi pahlawan bukan artinya, oh kesian banget sih kalau pahlawan nggak boleh cari makan, pahlawan nggak boleh jualan. Dan satu lagi saya ngomong ya, bahwa kenapa saya ngebahas ini tahu luar dalam. Karena saya juga punya skincare. Ketika saya punya skincare, saya tahu banget modus mereka apa. Kalau saya tukang jualan siomay, saya tukang jualan ketoprak, atau saya tukang aluminium, saya nggak tahu modus mereka apa, Mbak. Ya seperti Mbak, kalau misalnya karena Mbaknya artis, Mbaknya nggak tahu modus mereka apa. Makanya saya yang tahu, saya yang punya edukasi, saya memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya kalau masalah saya punya produk, ya di mana salahnya produk saya memang BPOM. Kalau mau di ngomong iri, ya memang iri sih. Kita kan kadang-kadang bikin BPOM itu susah ya. Bikin perizinannya semuanya lengkap ya. Sedangkan ada di luar sana, itu jualan krim abal-abal. Kalau saya ngomong iri, ya ada irinya sih. Terus salahnya di mana? Tetap aja dia secara substansi salah. Dan saya secara substansi benar. Meskipun ya terserah sih orang mau menilainya ada kepentingan atau apa. Ya kalau saya ada kepentingan, ya bisa ngomong ada juga sih. Iri saya pikir semua yang jualan krim BPOM juga iri sih. Ngelihat, wih kok ada jualan krim segitu itu punya ya. Laris manis banget sumpah. Padahal etiket biru.
Padahal polosan, nggak buat izin. Sedangkan kita repot-repot banget untuk ngembangin skincare kita. Oke? Itu yang di Dentsu. Terus, ini lihat ya, bahkan saya tidak memberikan opini. Kalian bisa lihat sendiri, saya mengpost sekarang itu potongan dari video dia dengan di podcast orang lain. Jadi kita cukup menilai itu saja. Saya nggak memberikan opini bahkan. Ya, ini di tempat Deddy Corbuzier. Kan bisa aja ya, kita we never know. Misalnya produk ini menipu. Apakah Carput juga bersedia minta maaf? Bersedia. Pastinya saya akan bersedia minta maaf. Karena kalau terbukti menipu. Kalau terbukti menipu. Tapi terkait kasus saya, akhirnya penyidik juga membawa produk tersebut ke BPOM. Ya. Dan nyatanya hasilnya itu 1% aja. 1% apanya? Hidroquinonnya. Berarti tidak bahaya untuk kulit gitu. Tidak, tidak. Asik ya jeduk-jeduknya ya. Ternyata enak banget loh kalau dijeduk-jedukin. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau benar produknya menipu, beliau akan minta maaf. Mana nih permintaan maafnya nih? Saya belum ketemu nih permintaan maafnya nih. Sedangkan beliau sendiri loh, bukan saya loh, mengatakan di Hotman Paris Show bahwa produk itu mengandung hidroquinone 1% aja. Kan artinya bukan BPOM. Karena produk BPOM tidak mungkin ada hidroquinone. Dan produk hidroquinone diperjualbelikan dengan bebas itu suatu kesalahan. Dan kalau ditanya, dok itu berbahaya atau tidak? Berbahaya ya. Penggunaan hidroquinone tanpa peresepan dokter, penyalahgunaannya itu berbahaya. Tetap bisa jadi kanker nggak? Secara literatur iya, bisa terjadi kanker. Jadi kalau misalnya dibilang 1% tidak menyebabkan kanker, itu salah besar. Terus ada yang bilang, Dr. Richard itu tidak konsisten bilangnya. Katanya hidroquinone itu boleh dipakai, satu sisi lagi tidak boleh dipakai. Makanya kalau dengerin edukasi saya itu jangan setengah-setengah. Ya, hidroquinone itu adalah gold standard dari dari pengobatan flek. Ya, meskipun saya pribadi itu tidak suka menggunakan hidroquinone. Saya nggak pernah pakai hidroquinone dalam pengobatan flek. Karena menurut saya hidroquinone itu kalau salah pakainya dikit aja itu bisa menyebabkan ketergantungan. Efek sampingnya cukup banyak. Jadi saya sendiri nggak suka pakainya. Walaupun gold standarnya memang menggunakan hidroquinone. Tapi dibawa peresepan dokter dan keluarnya itu dibawa peresepan dibuat oleh apoteker dan dikeluarkan oleh apotik. Jadi itu benar-benar dalam pengawasan benar. Yang salah itu adalah penyalahgunaan hidroquinone, di mana hidroquinone itu dipakai secara bebas, dipakai semua wajah, apalagi diperjualbelikan secara bebas seperti ini punya. Ini reseller. Ini reseller loh. Ya jadi kata-kata saya tuh nggak salah, dua-duanya benar. Cuma ya kita aja yang mengertinya setengah-setengah. Makanya menurut saya penting banget untuk menyelesaikan pendidikan tinggi-tinggi. Jangan ketawa. Ya bener kan? Aku salah ngomongnya di mana coba. Oke kita lanjut ya. Makanya ini tebal karena per produk. Karena per produk. Jadi per produk yang lu pakai udah di BPOM. Belum dipakai mas. Hah? Kerjasamanya belum berjalan. Nah itu di YouTube. Di YouTube tuh nggak kerjasama. Di YouTube tuh lu belum dibayar? Belum. Kenapa Anda pakai belum dibayar? Ini lu dibayarnya sebenarnya. Nggak dibayar. Nggak ada urusan endorse. Kalau ini lama-lama kayak Samsudin ya sumpah ya. Samsudin tuh kayak gitu tuh. Kita nggak boleh Pak Dokter menunjukkan kemampuan kita di depan umum, itu tidak boleh Pak Dokter. Terus saya bilang, lah kan sampean juga mengupload di YouTube kayak sampean. Makanya saya selalu mengatakan bahwa semua ilmu itu untuk diamalkan dan dipraktekkan. Kalau untuk dipertontonkan sudah jelas, itu namanya trik gitu loh sayang. Sampean kan mempertontonkan di YouTube. Nah. Lama-lama mirip Kang Udin ya sumpah deh. Astaga, yang mana sih? Yang HPH juga sama ya, yang HPH ya. Mbak Carput, intinya tuh jangan endorse barang abal-abal. Kalau endorse tuh jangan cuma cari duit. Jangan intinya menggiring opini seakan-akan aku tahu itu produk abal-abal, aku terima dan aku endorsein. Padahal kenyataannya itu produk sudah BPOM dan aku belum endorse. Belum ya Bang, belum melakukan pekerjaan endorse aku. Tapi udah masuk di YouTube. YouTube itu bukan bagian dari endorse. Endorse aku itu yang dikontrak. Di YouTube kan ada kamu sama pemiliknya kan? Iya. Karena untuk mengklarifikasi, ketika aku mulai posting endorse di Instagram, kalau banyak yang bertanya, aku akan lempar. Ownernya udah berani bertanggung jawab. Tapi dengan
hadirnya kamu di YouTube, orang menganggap kamu sudah bagian dari endorse. Endorse itu apa sih? Aku jadi penasaran deh. Aku mau buka Google deh. Endorsement adalah dalam promosi dan pengiklanan kesaksian. Oke, apa yang dimaksud dengan endorsement? Endorsement adalah promosi menggunakan orang lain untuk mendukung produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Cambridge Dictionary, artinya endorse yaitu membuat pernyataan publik tentang persetujuan dan dukungan. Nggak ada ngomongin duit di sini. Jadi sebenarnya kalau misalnya produk apapun yang saya pegang, saya bilang ini bagus atau saya pakai ini atau saya nunjuk ini, itu namanya endorsement sebenarnya. Bukan masalah dibayar atau nggak dibayar sebenarnya sih. Oke lah. Ya beda definisi sih. Mungkin kan beda sekolah. Kalau orang melakukan kebaikan, saya dukung, Mas. 1000% saya dukung. Jadi masalahnya bukan karena edukasinya? Tidak masalah karena dengan apa? edukasinya. Masalahnya kenapa? Masalahnya karena adalah dia menyerang saya secara personal dan pribadi. Dia bilang bawa nama, mengucapkan nama saya dengan jelas. Karput. Karput mungkin Kartono Putra. Oke, bisa dinilai sendiri lah ya. Sama di Hotman Paris, beliau juga mengatakan bahwa beliau sendiri sudah mengakui bahwa produk tersebut mengandung hidroquinone 1% aja. Nah sebenarnya saya nggak ada masalah sih dengan Mbak KP-nya sendiri ya. Mbak KP-nya mau gugat saya, mau apa nggak jadi masalah sih sebenarnya, mau baperan. Sebenarnya yang saya sesalkan adalah beberapa institusi menurut saya. Salah satunya menurut saya BPOM yang sebenarnya saya sudah melaporkan ya kayak gimana Indonesia ini bisa maju kalau misalnya seseorang melaporkan suatu produk yang jelas produk itu berbahaya, tidak ada tindak lanjutnya, bahkan setelah masalah ini menyebar sedemikian besar, BPOM memilih tetap untuk diam. Dan akhirnya biomasa Indonesia nggak akan maju-maju kalau seperti ini punya ya. Akhirnya krim abal-abal ya akan merajai dunia. Kenapa? Karena institusinya sendiri itu nggak peduli. Ya coba dong benar-benar diteliti dan benar-benar dijawab ya kan. Apalagi laporan saya kan, laporannya sudah diterima. Mana nih? Janjinya kan mau ditindaklanjutin. Mana tindak lanjutnya? Yang kedua juga untuk pihak penyidik. Pak, kalau Bapak mengharapkan saya diam, itu nggak mungkin Pak. Saya nggak mungkin nganterin diri saya untuk dipenjara. Dan kalau saya dipenjara Pak, saya bangga banget Pak. Bapak ngomong aja dengan saya, kalau misalnya Bapak mau penjarain saya masuk sendiri Pak. Saya bangga sih Pak, saya nggak curi, saya nggak nyolong, saya nggak korupsi, saya nggak bunuh orang Pak. Saya bela kepentingan masyarakat Pak, kepentingan konsumen. Saya menyelamatkan konsumen Indonesia Pak, supaya jangan pakai yang abal-abal dari saran saya Pak. Tapi kalau misalnya dari saran saya tersebut, Bapak pengen penjarain saya Pak, ini akan dicatat sih Pak, di tahun 2000-an, 2020, 2022, di Indonesia penegakan hukumnya seperti ini. Ingat Pak, polisi itu melindungi konsumen orang banyak, melindungi masyarakat Indonesia, bukan melindungi satu orang, bukan melindungi satu merek Pak. Yang saya bela ini adalah kepentingan konsumen Pak. Jadi seharusnya polisi juga menegakkan diri di sisi konsumen, melindungi konsumen. Ini di mana delik pencemaran nama baiknya? Saya bingung Pak. Kalau iyanya dibuang, kenapa sih kalimat itu dibuang? Kalau seperti ini caranya, ya siapa yang mau percaya lagi dengan polisi? Siapa yang mau percaya dengan BPOM kalau seperti ini caranya? Nanti ada hashtag lagi, percuma lapor BPOM, percuma lapor polisi. Yang disalahin siapa? Yang disalahin saya. Coba Pak dicek benar-benar kalau memang memenuhi syarat untuk unsur pidana ya. Saya yakin sih, saya yakin 100% di kepolisian Indonesia itu masih ada orang baik. Polisi Indonesia itu masih membela masyarakat Indonesia. Karena kalau enggak, siapa lagi Pak yang bela masyarakat Indonesia? Cuma dengan polisi kami bernaung. Cuma dengan polisi kami berlindung. Cuma dengan polisi kita itu mempercayakan bangsa kita mau kemana. Negara ini adalah negara hukum. Kita percaya dengan kepolisian Republik Indonesia. Kita percaya dengan pemerintah kita. Kalau memang ada porsi kesalahan dari saya, silakan Pak, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya tidak ada porsi kesalahan dari saya, kenapa harus dipaksakan dan dibuat-buat untuk naik Pak? Kenapa akun saya disita sampai detik ini dan tidak dikembalikan? Itu merupakan kerugian untuk saya. Itu namanya pembungkaman Pak. Ini juga pembunuhan karakter sih menurut saya ya, karena
kan kesannya seolah-olah saya bermasalah terus, saya dilaporkan terus. Ingat Pak, ingat ya teman-teman ya, saya memperjuangkan ini untuk konsumen Indonesia. Terus ketika mereka melaporkan saya, ada sematan, dokter ini selalu bermasalah, dokter ini selalu dilaporin. Ya itulah yang mereka inginkan. Supaya apa? Supaya integritas saya diragukan. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap bisa jualan dengan bebasnya. Bisa jualan krim abal-abal dengan bebasnya. Itu yang mereka inginkan sebenarnya. Ya kalau dari saya nggak jadi masalah sih. Kalau memang dilaporkan dan memang saya melakukan kesalahan dan kesalahan saya itu adalah pidana dan patut untuk dipenjara, saya akan bertanggung jawab dengan kata-kata saya. Tapi kalau memang nggak pantas, kenapa harus dipaksakan? Apalagi seperti ini punya ya, jelas-jelas deliknya bukan delik absolut, melalui evaluasi yang mendalam, kalimatnya sempurna, saran, subjeknya, nama orangnya tidak ada, dan juga masih ada kalau iya, hati-hati, tolong deh. Jadi saya tuh bingung Pak. Saya sedih sih sebenarnya di Indonesia harus seperti ini punya, dan video ini harus saya buka ya biar bisa ditonton dan dinilai oleh masyarakat Indonesia. Bagi kalian semuanya thank you banget akun-akun bodong yang sudah mensupport saya. Satu-satunya cara untuk sekarang adalah berbicara. Makanya saya nggak mungkin orang takut berbicara itu karena seperti ini ya. Lebih baik diam ya. Tapi kalau saya diam, saya akan masuk. Jadi saya nggak akan diam. Dan bagi kalian semua yang mau support saya, silakan kalian isi petisi di bawah ini. Ya tetap kita akan menyuarakan kebenaran, dan karena memang apapun yang saya sampaikan di sini adalah fakta dan kebenaran. Jatuh lagi. Dan saya akan membacakan surat dari ID. Yang terhormat Dr. Richard Marks, PhD di Jakarta, dengan hormat sehubung dengan permasalahan Dr. Richard telah dilakukan rapat dengar penjelasan atau klarifikasi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Jakarta, dan berdasarkan hasil notulensi, telaah hukum dan rekomendasi serta pertimbangan yang dilakukan oleh tim BHP2A PBID yang disampaikan kepada Ketua Umum PBID bahwa pada dasarnya, apa yang disampaikan oleh Dr. Richard dalam video yang disampaikan masih dalam ranah edukasi yang wajar. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketua Umum Dr. Adib Kumaidi SPOT. Ini adalah suratnya. Jadi ini adalah surat resmi dari ID yang menyatakan bahwa apa yang saya lakukan adalah edukasi yang wajar, edukasi sebagaimana mestinya dokter sesuai dengan kompetensi saya. Oke guys, thank you so much. Itu dia rekapan saya dari awal sampai dengan akhir. Kalau beliau mengatakan banyak videonya, bukan hanya ini, bukan hanya yang pertama, yang saran saya itu ada banyak videonya. Cari deh. Yang ada saya sebutin nama Kartika Putri di dalamnya. Ya, dan ada banyak semua sebenarnya video yang beliau buat ke saya. Ya, tapi saya juga nggak mau, jangan melebar kemana-mana. Bahkan sampai ke mucikari pun sekalipun ya. Tapi saya nggak mau melebar ini kemana-mana. Cukup ke substansi hukum saya saja. Ya, mudah-mudahan kalian bisa nangkep cerita ini utuh. Dan kalau tanya dengan saya kapan cerita ini selesai, saya pun juga pengen ini cepat selesai. Mudah-mudahan ada orang yang nonton video saya, penyidik juga nonton video saya, ada orang yang punya hati mulia mendengarkan jeritan saya, dan orang BPOM juga dengerin saya, dan masyarakat Indonesia tetap menilai secara objektif semuanya. Sampai ketemu lagi.